Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana, NIM 31. Kali ini saya akan menjelaskan tugas UTS saya, yakni tentang mereview materi tentang tata niaga. Baik. Nah, untuk pokok pembahasan yang kali ini itu pertama itu ada pendekatan komoditas kelembagaan dan fungsional. Yang kedua, pendekatan SCP. Ada yang ketiga, market conduct, dan yang keempat, market performance. Nah, untuk pendekatan komoditas, yang pertama ada karakteristik komoditas. Baik, kali ini saya akan menjelaskan jurnal 2. Kenapa? Karena jurnal 2 ini jurnal yang saya review. Di sini ada komoditas sayuran yang penting bagi masyarakat Indonesia dan merupakan salah satu sumber pendapatan petani maupun pendapatan ekonomi negara. Dari jurnal bawang merah. Mengapa begitu? Karena bawang merah itu merupakan komoditas utama dalam prioritas pengembangan sayuran dataran rendah di Indonesia, karena selain sudah ratusan tahun lamanya dibudidayakan, sekaligus merupakan salah satu sumber pendapatan petani untuk ekonomi negara. Dengan demikian, perlu dilakukan usaha tani yang dapat meningkatkan keuntungan dengan kegiatan pemasaran. Nah, contohnya tata niaga. Dan yang kedua ada kondisi permintaan. Kondisi permintaan bawang merah untuk pasar domestik sampai saat ini belum terpenuhi dengan baik. Kenapa? Karena permintaan bawang merah yang cukup tinggi dimungkinkan terjadi karena tingkat partisipasi konsumen yang tinggi pada tahun 1996. Angka partisipasi konsumsi mencapai 85,5% dan kebutuhan bawang merah untuk keperluan konsumsi rumah tangga menunjukkan peningkatan. Nah, untuk pendekatan kelembagaan pada jurnal 2 itu memiliki 6 saluran atau 6 pelaku dalam sistem pemasaran bawang merah. Di lokasi peneliti tersebut dari pedagang penebas, pengepul, pedagang besar, pengecer, pedagang antar pulau, dan industri rumah tangga. Berdasarkan jenisnya dapat dilihat harga pembelian tertinggi pada pembelian oleh pedagang antar pulau, diikuti harga pembelian oleh industri rumah tangga yang mengelola bahan menjadi produk jadi bawang, yaitu seperti bawang goreng, dan harga beli oleh pedagang besar. Jumlah pembelian tertinggi dimiliki oleh pedagang antar pulau, mencapai lebih dari 28 ton. Analisis struktur biaya menunjukkan biaya pemasaran terdiri dari beberapa komponen tergantung jenis pedagang, dan biaya pemasaran terbesar dijumpai pada pedagang antar pulau. Nah, untuk pendekatan fungsional, ini dibagi 3 menjadi fungsi pertukaran, fisik, dan fasilitas. Untuk jurnal kedua, jurnal bawang merah, itu pada pertukaran itu menentukan harga bawang yang terjadi di wilayah pada tiap pelaku pemasaran. Contohnya seperti jadi dari petani ke pengepul itu sudah memiliki harga yang berbeda-beda. Jadi petani memiliki harga terendah dari harga yang ditetapkan di pasaran. Untuk fungsi fisik, jurnal 2 hampir sama dengan jurnal 1, yakni sortasi dan pengemasan dengan pengelompokan bawang merah tersebut berdasarkan kualitasnya, itu hampir sama. Dan yang
fungsi fasilitas yang dimiliki dari jurnal 2, yakni jurnal bawang merah, itu adanya program dokter mengabdi memanfaatkan untuk meningkatkan desa terhadap hasil produksi, di mana program PKMDM ini merupakan kegiatan yang diadakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM dari Universitas Brawijaya UB, yang dilakukan oleh tim dosen UB untuk melaksanakan Tridharma Pengurus Tinggi. Baik, kali ini kita masuk ke pendekatan SCP. Baik, kali ini pada bagian barriers to entry atau hambatan-hambatan, ini pada jurnal 1, pedagang baru harus mampu beradaptasi dan masuk dalam jaringan kelembagaan yang sudah ada di pasar serta mengikuti aturan main yang sudah ada. Jika ingin menjadi pedagang yang bertahan untuk berkembang usahanya, khususnya pedagang grosir atau retail STI, hambatan untuk keluar masuk pasar secara administratif lebih rumit dibandingkan lembaga pemasaran lainnya, karena perlu penyesuaian terlebih dahulu urusan perizinan dan administrasi sewa kios dengan pihak pengelolaan SIE Mantung. Dan untuk yang jurnal 2 menjelaskan pembagiannya dari indikator dan keterangannya. Ini pada indikatornya untuk struktur pasarnya itu tidak memiliki hambatan, terus modalnya relatif rendah, teknologinya mudah diadopsi, skala usahanya relatif kecil, produknya tidak ada, dan differentiation brand loyalty-nya juga tidak ada. Untuk tingkat pengetahuan pasar, jurnal 2 pada jurnal bawang itu struktur pasar bawang merah bergerak pada kuantum pasar oligopsoni dan persaingan sempurna, sementara dari sisi produsen cenderung bersifat oligopolistik. Dari dimensi struktur pasar berdasarkan indikator rasio konsentrasi atau yaitu disebut dengan KR, pasar bawang merah cenderung bersifat oligosponi karena terdapat 4 pedagang yang menguasai pasar lebih besar dari 40%. Nah, sedangkan indikator CR4-nya menunjukkan pasar bawang merah bersifat oligopolistik. Sedangkan berdasar indikator indeks Herfindahl pasar cenderung bersifat persaingan sempurna. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa karakteristik struktur pasar bawang merah berada pada kuantum oligosponi pada satu kutub, persaingan sempurna pada kutub yang lain. Dengan demikian maka dapat ditemukan bahwa pasar bawang merah di lokasi penelitian belum mencapai tingkat efisiensi yang tinggi atau belum efisiensi. Untuk market conduct, penjelasan lembaga pemasaran apa saja yang terlibat di jurnal 2 itu ada petani, yakni sebagai lembaga yang menghasilkan produknya. Yang kedua, pedagang pengepul sebagai lembaga yang mengumpulkan komoditas bawang dari petani yang kemudian disalurkan ke lembaga berikutnya untuk dipasarkan ke daerah-daerah tertentu. Yang ketiga, pedagang besar, yaitu sebagai lembaga yang berperan menyalurkan barang dari lembaga satu ke lembaga yang lain dalam skala besar. Untuk market conduct, yang pola saluran pemasaran yang ada pada komunitas jurnal 1, yakni ada 9 saluran pola pemasaran, dan yang untuk jurnal kedua itu ada 8 saluran pola pemasaran.
Nah, untuk kebijakan dalam penentuan harga, untuk jurnal 1 itu tidak ada kebijakan harga standar yang dari pemerintah. Untuk menentukan harga di tingkat petani lebih dikuasai oleh pedagang canda pula atau grosir retail STA mantung serta pedagang pengumpul pada kelembagaan tradisional. Dan untuk yang jurnal 2 ditentukan oleh petani yang kemudian ditawar oleh pedagang pengumpul sampai tercapainya kesepakatan harga. Dan ini adalah bentuk margin pemasaran dari jurnal 1 dan jurnal 2 bisa diperhatikan. Dan untuk integrasi pasar pada jurnal 1 itu menggunakan sumber daya manusia oleh pelaku pasar cukup baik karena membantu pembukaan lapangan pekerjaan sehingga menyerap tenaga kerja. Proses atau kemajuan teknologi pada pemasaran cabang sebelumnya mengalami perubahan yang cukup jauh. Teknologi yang dimanfaatkan oleh para pelaku pasar hanya telepon genggam atau ponsel sebagai media komunikasi antar pedagang. Pemanfaat internet belum dilakukan oleh mereka. Nah, untuk yang jurnal kedua itu terdapat integrasi pasar yang sangat kuat antara pasar konsumen dengan pasar sentra dilihat dari koefisien 1 ini 0,944 dengan koefisien determinasi 0,966 dan tingkat signifikannya 9,99%. Baik, mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.